peredaran mata uang itu kan cuma diurus sama pemerintah ya Pak. Jadi karena tanggung jawab pemerintah itu tinggi dalam menstabilkan kegiatan ekonomi, jadi di sini bank juga ikut terlibat dalam mengatur kestabilan ekonomi dalam menjalankan jumlah uang yang beredar. Selain itu juga mengikuti kemampuan nasabah Pak. Tapi dari sisi regulasinya apa? Legislasinya apa? Legislasinya. Artinya di dalam undang-undang perbankan yang ada itu, menurut kamu gimana? Menurut saya kan nanti ada di legislasi itu ada beberapa perubahan ya Pak dalam peraturan bank. Jadi di sini tuh bank selalu berusaha buat merubah sistem mereka sampai menuju kepada stabilan ekonomi sama supaya tidak terjadi inflasi Pak. Oke, baik teman-teman. Kalau apa yang Roslina sampaikan itu juga baik secara dalam konteks melihat undang-undang perbankan yang telah terbentuk terutama dalam case Amerika. Di Amerika sendiri pada proses pembentukan lembaga keuangan sebagai proses lembaga intermediasi ada satu instrumen di dalam melihat gejala yang tidak sehat di dalam proses persaingan. Maka oleh karena itu dibentuklah aspek-aspek yang sifatnya untuk mengatasi selain persaingan, tapi juga di dalam konteks manipulasi ataupun krisis yang dihadapi oleh perbankan itu sendiri, karena tidak bisa dikontrol. Sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang di dalam membentukkan hubungan antara perbankan milik pemerintah dan swasta. Dalam perspektif Amerika sendiri, kalau kita lihat, Federal Reserve itu bukan milik pemerintah loh. Bank Central of America itu milik swasta. Nah ini dan Fed itu yang mengontrol Central of Bank di seluruh dunia. Kalau kita lihat secara pelaksanaannya dan implementasi dalam proses transaksi, itu pada umumnya Fed yang mengontrol. Padahal dia lembaga Central of Bank milik swasta. Pernah kejadian di dalam konteks Fed itu mau dijadikan pada masa pemerintahan John F. Kennedy, mau ditarik kembali supaya Fed itu menjadi pemerintah, wah konsekuensinya berat di dalam konteks mafia dan kapitalisme global dalam kontrol uang itu sendiri dalam dunia perbankan. Nah ini yang perlu dilihat di dalam melihat gejala-gejala yang muncul di dalam konsep perundang-undangan, tetapi ada perspektif positif dan negatifnya dalam proyek itu. Nah, kita nggak bisa. Posisi kita, misalnya untuk Indonesia sendiri di dalam Milestone of Banking Legislation ini, kita mengikuti aturan undang-undang semenjak krisis 98, itu adopsi sistem regulasi perbankan kita atau Central of Bank kita, itu lebih banyak mengadopsi kepada Deutsche Bank, itu bank dari Jerman, kayak itu. Konsep sistem Jerman di dalam independensi perbankan itu sendiri, gitu. Di dalam konteks keputusan dalam pengertian bahwa independensi daripada Central of Bank. Nah, gitu. Nanti Central of Bank ini akan mengaitkan. Karena sebelum krisis 98, Central of Bank itu menjadi kontrol dari pemerintah, gitu. Nah, diangkat oleh pemerintah dalam hal ini presiden dan juga diberhentikan oleh presiden, begitu. Nah, semenjak pengaruh intervensi dan sebagainya, akhirnya Central of Bank tidak bisa leluasa dalam proses keputusan di dalam apabila terjadi krisis dan sebagainya, gitu. Sehingga sekarang ini posisi Central of Bank atau pimpinan dalam proses pelaksanaan dia independen, sama juga seperti OJK dan sebagainya dalam proses keputusan. Jadi dia melihat karena proses ini sangat memberikan implikasi dalam konteks bicara tentang sistem keuangan dan bicara tentang moneter, itu berbicara tentang stabilitas dan implikasinya akan besar apabila selalu diintervensi dan sebagainya, terutama dalam konteks stabilitas dan keberlanjutan daripada ekonomi sebuah negara. Nah, ini yang perlu dilihat. Nah, kalau kita kaitkan dengan Amerika pun juga sama sebenarnya. Dalam prosedur di dalam konteks Milestone of Banking Legislation di dalam proses financing di dalam melihat siklus bisnis perbankan itu kadang tidak sehat dan kadang merugikan, dan juga ada faktor-faktor yang sifatnya risk finance daripada risiko keuangan yang terjadi.
untuk tindakan preventif di dalam proses itu. Karena perhitungan-perhitungan risiko keuangan kita tidak bisa memprediksi di dalam perspektif di dalam melihat risiko yang akan datang. Karena permainan pasar itu memberikan implikasi kepada aspek-aspek yang memberikan kita kepada informasi yang salah atau disebut dengan misinterpretasi di dalam asimetris informasi dan sebagainya. Ini yang sangat berpengaruh. Misalnya kita kalau kita contoh kasus semacam ini, misalnya terjadi sistem lembaga intermediasi di asuransi misalnya, yang kita lihat asuransi Jiwasraya dan sebagainya itu. Bayangkan itu milik pemerintah, tetapi juga bisa jebol dalam tata laksana dan pelaksanaan financing yang tidak sesuai dengan prosedur regulasi ataupun fungsi dan wewenang yang dia akan lakukan. Sehingga bayangkan posisi asuransi itu sebenarnya kan tidak boleh bermain di dalam konteks ranah pasar saham, tetapi digunakan. Maka terjadilah yang dirugikan ya para nasabah dan juga terpaksa negara harus melakukan intervensi untuk memberikan stimulus terhadap keberlangsungan daripada Jiwasraya itu sendiri. Nah ini yang gejala-gejala semacam ini, manipulasi-manipulasi di dalam pasar itu memberikan munculnya undang-undang perbankan ataupun aspek banking legislation di dalam proses perubahan daripada risiko. Termasuk juga nanti kalau kita bicara tentang Basel juga begitu, Basel 1, mengapa dikeluarkan Basel 1, kok Basel 1 belum lengkap, muncul lagi Basel 2, Basel 2 belum lengkap, belum diselesaikan dalam formulasi proses melihat risiko, muncul lagi Basel 3, dan sekarang lagi dipersiapkan lagi Basel 4, dan sebagainya. Nah di Indonesia sendiri, proses pelaksanaan Basel ataupun implementasi pelaksanaan itu baru pada Basel 1 dan Basel 2, Basel 3 pun masuk di dalam tahapan proses. Karena itu akan mempengaruhi sistem dan kinerja kerja di dalam konteks inklusif keuangan ataupun juga literasi keuangan di dalam konteks pemahaman itu sendiri. Silakan lanjut. Kalau ada sampai di sini ada pertanyaan, ada masukan? Kalau tidak ada pertanyaan, masukan, lanjut, Roslina. Yang pertama ada Maxims of Banking Legislation. Undang-undang perbankan telah membentuk hubungan antara lembaga perbankan milik pemerintah dan swasta sejak awal sejarah Amerika Serikat. Jadi di sini tuh bank pertama kali disewa sama negara bagian, tapi yang ngatur kontrol produksi mata uang sama perdagangan antar negara bagiannya itu pemerintah federal. Nah, karena meningkatnya tanggung jawab pemerintah tadi dalam menstabilkan kegiatan ekonomi, jadi keterlibatan bank di sini juga semakin tinggi. Lalu muncullah kegagalan dan kepanikan keuangan yang terkait dengan bank mendahului resesi. Dan banyak yang percaya bahwa bank berperan penting dalam menghasilkan financial panics dan siklus bisnis. Yeah. Yang selanjutnya ada Early Bank Regulation atau peraturan awal bank. Yang pertama ada 18th and 19th Century Banking. Pembentukan Bank of North America pada tahun 1781 yang didorong oleh kebutuhan pemerintah yang masih muda akan agen fiskal. Yang kedua ada the First and Second Banks of the United States. Lalu selanjutnya muncul the First and Second Banks of the US, yang dimana the First Bank of United States ini dibangun pada 1791. Yeah. Sedangkan Second Bank of United States ini dibangun pada tahun 1819, 5 tahun setelah masa First Bank of the United States ini habis. Di sini sempat terjadi inflasi. Yang ketiga ada National Bank Act of 1864. Bank nasional pertama di Philadelphia yang mendorong pengembangan mata uang nasional yang didukung oleh kepemilikan bank atas sekuritas Treasury Amerika Serikat dan juga mendirikan kantor pengawas keuangan mata uang sebagai bagian dari Departemen Keuangan Amerika Serikat dan sistem bank yang disewa secara nasional. Yang terakhir ada the Federal Reserve Act yang ditetapkan oleh Undang-Undang Federal Reserve pada tahun 1913 sebagai Bank Sentral Amerika Serikat untuk menyediakan negara dengan sistem moneter dan keuangan yang lebih aman, lebih fleksibel, dan lebih stabil. Undang-undang itu menetapkan tujuan, struktur, dan fungsi sistem serta menguraikan aspek operasi dan akuntabilitasnya. Teman-teman sekalian, sebelum Roslina melanjutkan, ini lebih pendekatan kepada American minded di dalam konteks bank di dalam regulation ataupun reform di dalam milestone-nya. Nanti meskipun ini America minded,
kita akan menyampaikan juga dengan perbandingan dengan case Indonesia juga. Nanti kita akan diskusi lagi. Silakan, lanjut terus. Selanjutnya ada three purpose of bank regulation atau 3 tujuan atau fitur penting dari regulasi perbankan. Yang pertama ada safety. Ini untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar dan penarikan simpanan secara besar-besaran oleh masyarakat yang mengakibatkan ambruknya satu bank. Yang kedua ada stability yang berkaitan dengan ekonomi makro dengan cara melakukan berbagai upaya untuk mencegah ambruknya bank. Dan yang terakhir ada structure. Struktur dalam hal ini itu menyangkut jumlah atau penyebaran bank yang perlu diatur agar tidak terjadi monopoli pasar. Selanjutnya ada the need for banking regulation atau perlunya regulasi. Ya, Pak. Kalau dari aspek safety, stability, and structure tadi itu yang kamu sampaikan, itu apa sih sebenarnya dengan orientasi kepada tujuan daripada bank regulation itu? Kenapa diperlukan ada suatu kenyamanan atau safety, ada diperlukan suatu stability ataupun diperlukan structure? Kenapa diperlukan itu semacam itu? Jadi 3 struktur di atas ini menurut saya penting buat regulasi perbankan karena dari perspektif perbankan sendiri, regulasi kan harus bisa mendukung keberlanjutan operasi perbankan ya Pak. Jadi dengan 3 struktur ini mereka bisa mendukung stabilitas perekonomian dan mampu memberikan peluang bagi perbankan juga untuk tumbuh dalam persaingan yang sehat, baik dalam regulasi pasar modal, regulasi asuransi maupun regulasi lainnya. Lanjut, silakan terus. Yang keempat ada perlunya regulasi perbankan. Yang pertama, regulasi perbankan dibuat untuk mengatur bank yang kegiatannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang kedua, intermediasi keuangan tadi penting karena menghubungkan kreditur dan peminjam. Dari poin 1 sama poin 2 di atas, kenapa berkaitan dengan lembaga intermediasi keuangan? Karena intermediasi keuangan itu mempengaruhi fungsi pasar keuangan, lalu jumlah uang beredar dan juga pertumbuhan ekonominya. Yang ketiga, ada negara dengan industri perbankan yang maju dapat mengurangi masalah kemiskinan lebih cepat karena kredit bank disalurkan kepada sektor produktif. Yang terakhir ada menghindari moral hazard. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Grace. Sebelum Grace, gitu. Kalau kita melihat regulation bank itu diperlukan di dalam konteks melihat bahwa dari sisi kegiatan sebagai intermediasi, dari sisi bagaimana proses trade off antara peminjam dan juga yang membutuhkan dana atau yang mempunyai kelebihan dana. Lalu di sisi lain ada suatu proses di dalam melihat aspek-aspek gejala yang sifat risiko dan implikasinya kepada moral hasrat. Dari aspek ini kalau kita lihat, mengapa sih dibutuhkan regulasi di dalam konteks krisis atau di dalam konteks untuk menjaga stability ataupun di dalam menjaga safety ataupun di dalam melihat bank itu perlu ada satu sistem structure yang membutuhkan suatu pengawasan dan sebagainya. Itu kenapa diperlukan? Gitu. Jadi kan diperlukan supaya bank ini terhindar dari krisis keuangan juga Pak. Jadi cara bank bisa menghadapi krisis keuangan ini bisa dengan mengelola manajemen untuk mendepankan perekonomian yang berkualitas, sama mengutamakan perbaikan kualitas aset dengan mengidentifikasi sektor mana aja yang tepat buat ekspansi kreditnya. Sama untuk menghindari moral hazard juga Pak. Betul sekali, Roslina, bagus. Kalau kita melihat dari sisi ini teman-teman sekalian, sehingga kalau Anda nanti sebagai seorang analis ataupun Anda sebagai manajer atau finance atau dalam kebijakan perbankan, karena jurusan kita ini kan orientasinya lebih ke aspek perbankan ya, semua semacam. Apakah nanti atau finance begitu. Kalian harus melihat bahwa apapun regulasi itu berorientasi kepada aspek yang sifatnya mencegah dalam pengertian bahwa preventif di dalam konteks tindakan regulasi itu memberikan implikasi yang sifatnya semua yang diatur itu harus melalui aturan-aturan atau standar yang digunakan. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, bahwa kalau kita melihat daripada
sisi krisis sekarang misalnya sisi corona sekarang misalnya. Ini kan kita lihat bahwa ada instrumen-instrumen di dalam memberikan keringanan di dalam proses keadaan yang sekarang ini. Maka oleh karena itu tugas dari bank itu tidak bisa serta-merta dia ditutup sama seperti aktivitas-aktivitas bisnis lain, tidak bisa. Ada aspek-aspek digunakan. Hanya saja teman-teman sekalian, regulasi itu sangat berimplikasi di dalam proses apabila terjadi perubahan. Terutama saat sekarang ini adalah dari sisi transformasi atau reformasi ataupun proses percepatan daripada teknologi. Nah, itu sangat berubah begitu. Kadang perbankan ataupun regulator di dalam konteks pembuatan aturan dan sebagainya kadang tidak bisa menyimbangi dengan sistem ataupun mekanisme informasi dan teknologi yang memberikan suatu change ataupun perubahan yang ada. Itu tidak bisa. Maka oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil dalam konteks regulasi itu kadang hanya bersifat tidak pada konteks yang namanya implementasi pelaksanaan atau dalam proses pembuktian. Misalnya, kalau kalian lihat di dalam konteks Bitcoin misalnya, kita tidak ada punya undang-undang untuk melarang bahwa orang tidak boleh melakukan transaksi di Indonesia ataupun melalui virtual ataupun melalui online dan sebagainya. Tapi proses transaksi itu kalau secara aturan orang tidak melihat persoalan aturan, tapi orang melihat bahwa ini mempunyai benefit untung bagi saya atau tidak, begitu. Nah, proses opini yang banyak menguntungkan, artinya orang main di dalam proses aspek yang sifatnya transaksi finance dalam konteks cryptocurrency dan sebagainya. Padahal aturannya nggak ada sama sekali. Ada aturan teman-teman sekalian, tapi dia bersifat tidak pada konteks implementasi atau eksekusi. Dia hanya pada aspek yang sifatnya mencegah aja, secara general umum misalnya. Sehingga yang terjadi adalah proses yang terjadi dari aspek regulator ataupun regulasi yang dibuat hanya bisa memberikan transformasi informasi yang sifatnya tidak akan preventif, bahwa Anda tidak boleh melakukan. Kalau Anda melakukan, konsekuensinya Anda akan rugi atau Anda akan memberikan implikasi negatif bagi diri Anda ataupun keputusan Anda. Nah, itu sampai di situ aja, dia sifat mencegah. Tapi tidak ada eksekusi hukum di dalam pembuktian bahwa ini salah atau ini benar. Begitu. Tidak ada begitu. Sehingga orang melakukan aja meskipun itu dilarang. Nah, kita lihat kemarin seperti kasus ojol itu, online sistem kredit dan akhirnya polisi operasi. Banyak ojol-ojol yang atau peer-to-peer lending yang palsu dan sebagainya. Dan pemain-pemainnya atau perilaku bisnisnya, pelaku bisnisnya bukan orang Indonesia, lebih banyak dari China, Malaysia, Singapura, Thailand yang beroperasi di sini. Nah, gitu. Nah, kalau kita melihat daripada sisi regulasi dan undang-undang, itu tidak ada sebenarnya. Dia bisa posisinya di Malaysia, tinggal dia melakukan operate daripada operator pelaksananya yang ada di Indonesia ya. Yang ditangkap ya staff-staffnya aja, orang-orang kita aja. Sedangkan instrumen aplikasi itu ada di China sana, di Malaysia atau di Singapura ataupun di Thailand. Nah, di situ sampai begitu. Dia paling tangkap ya orang yang melakukan proses permainan di dalam konteks pelaksanaan ya orang-orang. Sedangkan bos-bosnya tidak akan terlepas daripada itu. Nah, ini yang perlu dilihat, dijaga di hati, karena regulasi yang dibuat, dan ini bukan cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia ya, begitu. Pada aspek yang mencegah, karena tidak bisa melarang dalam konteks proses di dalam transaksi finance atau bisnis keuangan, ya orang tidak bisa dikontrol karena orang melihat bahwa ada opportunity yang bagus, informasi bagus, dia lakukan. Konsekuensinya pasti dia akan terima begitu. Nah, ini yang perlu dilihat dan tidak bisa dijaga. Kalau kita belajar tentang ekonomi makro atau mikro, itulah yang disebut dengan di dalam 10 of Principle of Economic. Nah, apakah di dalam 10 of Principle of Economic di dalam konteks 10 prinsip ekonomi itu ya kita pecahkan dari sisi 3 aspek misalnya. Aspek yang pertama yaitu aspek yang disebut interaksi trade-off. Nah, posisi trade-off atau interaksi ini baik dari sisi kekuatan permintaan ataupun kekuatan penawaran dalam konteks hukum permintaan
Kita tidak bisa melarang atau mencegah ini di dalam proses regulation of bank ataupun tidak bisa gitu. Dia hanya melakukan preventif aja atau imbauan aja gitu. Lalu dari sisi itu trade off misalnya. Dari sisi market, pasar akan melihat reaksi pasar. Orang tidak bisa melarang dalam konteks proses yang namanya inovasi dan kreativitas daripada teknologi yang dikembang dalam proses transaksi finance. Nah, tidak bisa larang. Tugas yang berikut, yang terakhir, trade off yang selain trade off ataupun yang namanya market atau pasar tadi, yang terakhir adalah posisi yang namanya government di dalam konteks mengontrol di dalam pembuatan regulation itu. Nah, itu sebenarnya kalau kita belajar tentang 10 of principle atau makro ataupun mikro dalam konteks regulasi ini, ya sebenarnya 3 aspek ini dalam proses transaksi itu. Nah, ini yang perlu dilihat bahwa teman-teman sekalian memang diperlukan, tetapi dalam pelaksanaannya dia bukan sebagai execution di dalam konteks keputusan bahwa orang itu salah atau benar di dalam pelaksanaan. Paling terjadi ya manipulasi dan sebagainya ataupun tindakan yang sifatnya pidana, yaitu ancaman setelah kamu diberikan pinjaman lalu kamu macet kredit dan sebagainya, ya kamu akan diancam, diintimidasi bahwa akan diviralkan bahwa Anda penipu dan sebagainya. Itu rusak reputasi Anda, akan hancur seketika karena proses informasi dan teknologi kalau sudah di-upload di dunia maya semacam ini, internet itu tidak record Anda pasti akan tercatat terus begitu. Nah, ini yang harus Anda jaga, harus Anda hati-hati di dalam proses transaksi yang sifatnya menjanjikan benefit ataupun keuntungan yang besar. Nah, karena regulasi itu nggak bisa, regulasi atau polisi tangkap atau perintah Kapolri itu tangkap ya karena ada tindakan ancaman dan sebagainya dalam proses operasi barang-barang ilegal semacam itu. Itu aja. Itu pun juga penjara berapa? Paling kena pasal ya 378 kasus penipuan dan sebagainya. Nah, itu sih sebenarnya di dalam proses. Makanya yang terpenting di sini adalah kalau kita lihat dari formula ini bahwa regulasi yang dibentuk atau yang dibuat dalam konteks perbankan ini ya sampai dengan sekarang kalau kita melihatnya dia mencegah di dalam konteks pemahaman terhadap literasi ataupun financial inklusif di dalam proses standarisasi performance daripada manajemen ataupun kinerja daripada suatu perbankan itu sendiri. Saya rasa itu ada tambahan atau ada masukan, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada ya silakan lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Grace. Ya. Grace, silakan Grace. Oke, jadi di sini ada liquidity constraints, capital requirement, and monetary policy. Liquidity constraint itu berarti potensi kegagalan pasar yang dapat meredam investasi dalam efisiensi energi. Liquidity constraints ini juga dapat mempengaruhi kemampuan rumah tangga untuk mentransfer sumber daya yang melintasi periode waktu. Dan yang kedua ada capital requirement yang terdiri dari 2 jenis, yaitu berbasis risiko dan rasio leverage. Yang ketiga itu ada monetary policy, atau kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal. Mengapa diperlukan ini di dalam konteks liquidity constraint, capital recruitment, and monetary policy? Why do you need the 3 instrument, the monetary policy and capital recruitment and liquidity? Kenapa diperlukan? Grace. Silakan Grace. Kenapa diperlukan? Halo Grace. Untuk memberikan kesempatan dalam melakukan pinjaman-pinjaman, Pak. Oke, teman-teman sekalian. Jadi, boleh dikatakan bahwa di dalam konteks liquidity constraints ataupun capital recruitment and monetary policy, itu memberikan yang tidak jauh kepada kita, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa itu adalah proses di dalam melihat
perbankan sebagai lembaga intermediasi ataupun central of bank sebagai pelaksana daripada keputusan-keputusan moneter, dia harus melihat instrumen di dalam konteks menjaga yang tadi Roslina sampaikan tadi, di mana posisi stability-nya, di mana posisi safety-nya, dan di mana posisi structure daripada pelaksanaan itu sendiri. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian harus melihat bahwa kalau kita bicara tentang liquidity constraints di dalam konteks potensi kegagalan pasar yang dapat meredam investasi dalam efisiensi energi, ini pun juga berkaitan dengan performance daripada kinerja daripada perbankan itu sendiri. Begitu. Pertanyaan bagi kita, misalnya kita contoh kasus di Indonesia. Kalau terjadi resiko di dalam proses, misalnya terjadi kegagalan financing ataupun terjadi krisis di dalam konteks ketiga bank buku besar misalnya. Kalau misalnya terjadi kegagalan di bank swasta misalnya, commercial bank misalnya BCA, dia akan memberikan instrumen implikasi yang sangat rusak bagi konteks dunia perbankan commercial bank di bank-bank yang ada di Indonesia. Itu cuma BCA aja satu. Apalagi misalnya kalau terjadi di Mandiri ataupun juga di BNI. Nah, itu pasti akan terjadi ras ataupun terjadi kepanikan di dunia finance ataupun perbankan Indonesia. Itu pasti terjadi. Karena apa? Bank-bank tersebut mempunyai likuiditas constraint-nya itu sangat besar begitu. Volume financing-nya dan juga akses di dalam konteks stabilitas ekonomi di dalam proses menjaga keuangan dan berkaitan dengan nasabah itu cukup besar. Bayangkan BCA itu kurang lebih nasabahnya itu sekitar ya 23-40 juta orang atau 50 juta lah. Begitu. Sedangkan Mandiri pun juga semacam itu. Jadi pangsa pasar di dalam konteks goncangan terjadi, itu akan resikonya cukup besar. Beda deh misalnya goncangan yang terjadi di Bukopin itu kecil aja instrumen dan kapasiti di dalam likuiditasnya juga kecil. Nah, oleh karena itu yang perlu selain liquidity dalam performance dan kinerja, yang dibutuhkan juga adalah rekrutmen di dalam kapitalisasi di dalam dua jenis, yaitu berbasis risiko dan rasio leverage-nya. Kalau berbasis risiko, dia akan melihat risiko yang terjadi ini apakah risiko pasar atau risiko kredit, macet, atau risiko yang sifatnya manajemen daripada kinerjanya tidak baik, ataupun juga risiko suku bunga dan sebagainya. Nah, itu pasti akan dilihat dari sisi itu, capital recruitment. Sehingga rasio leverage daripada secara keseluruhan memberikan implikasi bahwa itu perlu dilakukan untuk menjaga. Nah, ini yang perlu dilihat dari aspek. Misalnya, Anda mau melakukan yang namanya kesepakatan terhadap keputusan di dalam melihat bahwa Grace meminta supaya Roslina meminjam uang ke Grace semua. Grace kan harus tahu siapa sih Roslina ini dan bagaimana sih tentang Roslina. Maka di situ Grace harus melakukan yang namanya scoring daripada keberadaan Roslina itu sendiri. Baik pendapatannya, baik aktivitas bisnisnya, baik di dalam konteks citra, di dalam melihat Grace ini siapa sebenarnya, berapa asetnya, semua semacam, berapa pendapatannya. Itu harus dilihat oleh Grace. Untuk membuktikan instrumen di dalam konteks supaya Roslina itu mendapat pinjaman dari Grace sebagai pimpinan bank BRI misalnya, ya Grace harus melakukan Roslina itu dengan langkah awal apa? Maka Grace akan meminta bahwa Roslina punya BI checking di dalam konteks transaksi itu ada efek yang mengganggu atau tidak, baik atau buruk begitu. Itu pasti dilihat. Yang pertama dan utama ya BI checking dulu. Dalam historis Roslina sebagai seorang yang akan diberikan pinjaman. Pasti dia akan melihat BI checking, kelayakan daripada proses Roslina itu layak meminjam atau tidak, atau layak mendapatkan kredit atau tidak. Ini sih. Ini di dalam instrumen-instrumen yang dalam konteks BI checking tadi, itulah yang disebut di dalam konteks monetary policy.
yaitu kebijakan bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal di dalam proses menjaga stabilitas daripada gangguan daripada kreditnya tidak macet. Nah, itu bagian daripada kebijakan bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal. Nah, regulasinya adalah tetap dari sisi Central of Bank atau Bank Indonesia atau Federal Reserve atau Bank Amerika, misalnya Central of Bank Amerika. Nah, ini yang perlu dilihat di dalam konteks sebagai salah satu contoh ya semacam itu. Melakukan BI checking. Sebelum ke BI checking, setelah dari BI checking pasti ada tahapan-tahapan dengan melakukan verifikasi kelayakan daripada GRES itu sendiri. Pasti ada kolateral yang menjadi garansi di dalam proses mendapatkan garansi itu. Itu bagian dari proses regulation polisi atau kebijakan yang sifatnya yang namanya performance daripada seorang nasabah atau performance daripada suatu lembaga atau institusi, dan juga performance secara yang namanya dari sisi kinerja, kerja atau dan sebagainya dalam konteks teknik. Hal yang sama juga teman-teman sekalian termasuk di dalam konteks pengelolaan negara. Begitu. Misalnya kita mau meminjam uang dari IMF atau World Bank ataupun juga di Asian Development Bank. Nah, itu pun juga sama prosedurnya. Ada yang namanya liquidity constraints di dalam konteks negara ini, bagaimana potensi di dalam proses meminjam ini dia layak atau tidak, begitu. Akan tidak sama antara negara yang dalam kategori negara berkembang dengan negara kaya yang terima ataupun negara yang kategori negara miskin. Itu pasti akan berbeda di dalam kualitas, di dalam liquidity constraint, di dalam meredam investasi dalam efisiensi energi dan sebagainya, dalam potensi. Itu pasti berbeda. Kalau negara yang miskin, misalnya dia standar minimal, ada standar minimalnya berapa negara? Bank, apakah World Bank, IMF pasti punya di dalam melihat kapitalisasi di dalam konteks itu. Jadi berbeda lah proses monetary di dalam baik secara pinjaman luar negeri ataupun yang menjadi kolateral yang ada. Itu ada juga dalam proses strain di dalam konteks pinjaman luar negeri dan sebagainya. Nah, sekarang ini Indonesia ya informasi terakhir BI mengatakan bahwa cadangan devisa sudah kosong. Dan Menteri Keuangan juga Sri Mulyani juga sudah menyampaikan bahwa kalau Indonesia tidak dapat pinjaman uang dari apakah dalam bentuk G2G ataupun dari lembaga keuangan internasional, ya ada sesuatu yang akan terjadi dalam konteks risk daripada stabilitas ekonomi itu sendiri. Nah, ini yang perlu dilihat di dalam konteks mainstream secara garis besar. Oke, terus Grace, silakan. Oke, Pak. Next. The Basel II Capital Accord. The Basel II itu adalah seperangkat peraturan perbankan internasional yang diajukan oleh Basel Committee on Bank Supervision yang menyetarakan bidang regulasi internasional dengan aturan dan pedoman yang seragam. Basel II memperluas aturan untuk persyaratan modal minimum yang ditetapkan berdasarkan Basel I, di mana perjanjian peraturan internasional pertama dan menyediakan kerangka kerja untuk tinjauan peraturan, serta menetapkan persyaratan pengungkapan untuk penilaian kecukupan modal bank. Perbedaan utama antara Basel II dan Basel I adalah bahwa Basel II memasukkan risiko kredit aset yang dimiliki oleh lembaga keuangan untuk menentukan rasio modal peraturan. Next, terus. Di sini ada pilar utama Basel II. Yang pertama itu ada persyaratan modal minimal. Yang kedua itu pengawasan regulasi, di mana untuk memberikan kerangka kerja bagi badan regulator nasional untuk menangani berbagai jenis risiko, termasuk risiko sistematik, risiko likuiditas, dan risiko hukum. Pilar ini menyediakan. Yang ketiga itu disiplin pasar. Pilar disiplin pasar itu menyediakan berbagai persyaratan pengungkapan untuk eksposur risiko bank, proses penilaian risiko, dan kecukupan modal yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Mengingat semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang sangat sulit, maka
A. Basel II mendorong pemantauan bank oleh investor profesional dan analis keuangan sebagai pelengkap pengawasan perbankan. Namun, Basel II memberikan detail dan presisi paling sedikit. Selain menekankan perlunya transparansi yang lebih tinggi, dapat diketahui Basel II bagaimana menerapkan pilar yang ketiga ini. Next. Next. Sebelum ke sini, Grace, coba kamu berikan semacam contoh atau kasus dalam konteks penerapan Basel II, kira-kira gimana? Supaya lebih jelas kepada kita, kira-kira gimana? Silakan, Grace. Silakan, Grace. Mungkin semakin tinggi tingkatan modal peraturan bank, semakin sedikit sekuritas subordinasi yang diizinkan, Pak. Seperti apa? Seperti tingkatan presentasi minimum tertentu dari total modal, Pak. Oke lah, teman-teman. Kalau kita melihat pilar utama Basel II ini, salah satunya misalnya persyaratan modal minimal dan disiplin pasar dan pengawasan regulasi. Kayak gitu. Kalau kita lihat persyaratan modal minimal, Anda bisa melihat kalau kasus Indonesia ya. Karena Indonesia ini kan ada sekitar ya sudah dulunya hampir 200 bank ya. Sekarang itu diakuisisi, di merger dan sebagainya, beberapa bank, akhirnya mungkin sisa sekarang sekitar 60-an. Kalau Singapura itu cuma 3 bank aja lah. Malaysia juga sekitar 3 atau 4 bank aja lah, begitu. Negara-negara lain itu sangat sedikit dengan perbankan dan tidak mudah bank itu serta-merta. Karena kita Indonesia sudah terlanjur jadi banyak bank yang ada di Indonesia itu. Sampai dengan sekarang bahkan kalau kita lihat aja misalnya kita setiap provinsi itu kan punya bank daerah itu. Bank daerah, ada Bank Jabar, ada Bank Jateng, ada Bank NTT, ada Bank Papua, Bank Rio, itu aja provinsi aja udah 34 provinsi. Bayangkan sudah 34 bank yang ada. Belum lagi bank swasta yang lain. Jadi sangat banyak itu. Akan tetapi kalau kita melihat atau merujuk kepada Basel II dalam konteks persyaratan modal minimal, maka oleh karena itu di dalam policy regulation and policy di dalam konteks moneter, baik dari sisi makro atau mikro prudensial, kita memberikan implikasi kepada klasifikasi daripada bank berdasarkan persyaratan modal minimal. Misalnya standar, bank buku 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu sudah mempunyai skema standar minimal bagaimana dana yang atau modal yang mempunyai dasarnya itu. Itu berapa modal dasar? Kalau bank buku 4 ya dasar paling kurang paling rendah ya bisa membuat atau punya apa ya paling rendah ya sekitar 50 miliar lah. Begitu. Itu yang perlu diketahui. Itu bank buku 4. Kalau bank buku 1, buku 2 mungkin buku 3 ya sekitar 100 miliar atau 200 miliar ada standar minimal. Kalau bank buku 1 seperti BCA itu minimal ya 30 triliun ke atas gitu. Nah, ini yang dalam konteks persyaratan modal minimal di dalam konteks likuiditas daripada safety dan structure di dalam konteks bisnis bank di dalam konteks ini. Nah, ada aspek inilah maka dilakukan aspek pengawasan terhadap makro ataupun mikro dari sisi OJK ataupun BI dalam melihatnya. Disinilah terbentuk yang disebut dengan disiplin pasar di dalam konteks menggerakkan daripada commercial bank ataupun bank komersial sebagai lembaga intermediasi. Dan posisi pengawasan regulasi ini dalam konteks financing, OJK itu bukan cuma dalam konteks bank aja gitu, tapi dia juga lembaga asuransi, lembaga pembiayaan lainnya, termasuk koperasi juga dan sebagainya gitu. Yang sifatnya prosedur di dalam konteks private equity dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dilihat. Nah, ini ada orientasi di dalam
menjaga disiplin pasar dalam proses fungsi dan wewenang yang akan dilakukan. Maka oleh karena itu, kalau kita melihat dari proporsi daripada pilar utama Basel II ini, apakah persyaratan modal minimal atau disiplin pasar, pengawasan, itu hanya mempunyai 3 aspek aja. Artinya apa 3 aspek di sini? 3 aspek Anda mendapatkan sebagai commercial bank di dalam proses pelaksanaan yang disebut dengan authority atau wewenang yang Anda lakukan. Setelah authority, Anda harus mempunyai responsibility di dalam konteks pertanggungjawaban gitu, terhadap disiplin pasar dalam konteks pengawasan itu yang akan dilakukan. Dari sisi apa? Ya dari sisi safety tadi. Dari sisi apa lagi? Ya dari sisi yang tadi stability tadi dan juga structure dalam konteks manajemen. Di dalam orientasi kepada aspek yang sifatnya accountability. Artinya tanggung gugat di situ. Ada implikasinya dalam konteks tanggung gugat itu. Anda menjalankan authority Anda menjalankan yang namanya responsibility atau tanggung jawab itu, tetapi Anda punya tanggung gugat di dalam konteks accountability tadi. Artinya apa di sini? Artinya Anda menjalankan kebijakan Anda atau regulasi yang Anda lakukan dalam konteks ini, implikasi negatif atau implikasi dalam konteks risiko, Anda punya tanggung jawab terhadap para nasabah ataupun klien yang Anda layani. Nah, itu dalam posisi itu. Maka yang terpenting di sini yang harus kita pahami, kita sebagai seorang yang mempunyai kapitalisasi baik dari sisi keuangan ataupun aset, yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana pemahaman terhadap bukan saja daripada inklusif keuangan dari kepemilikan aset kita, tapi bagaimana kita memahami tentang literasi keuangan dalam proses penempatan kapitalisasi modal ataupun aset kita. Nah, ini yang terpenting di sini. Maka pilar utama Basel II ini yang menjaga ritme itu supaya tidak terjadi kredit macet, supaya tidak terjadi manipulasi, supaya tidak terjadi yang namanya kinerja daripada suatu perbankan mengalami default ataupun gagal bayar dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi gitu. Jadi proses pilar utama Basel II ini adalah proses di dalam mencegah supaya tidak terjadi instrumen-instrumen. Teknikal pelaksanaan itu ada bermacam unsur yang harus dilakukan, termasuk di dalam misalnya dari sisi manajemen. Anda tidak serta-merta naik posisi menjadi seorang manajer di perbankan, tidak mudah. Harus ada proses. Anda harus lulus sertifikasi di bidang keuangan ataupun di risiko keuangan. Kalau misalnya di bidang tertentu, itu macam-macam ada tahapan. Dan proses penilaian dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Akan melakukan fit and proper test. Itu ada proses tahapan dengan gitu. Karena ini menyangkut stabilitas daripada bukan cuma institusi atau lembaga keuangan atau perbankan yang Anda punya saja, tapi juga ini menyangkut publik begitu. Menyangkut masyarakat. Oke, silakan lanjut, Grace. Oke, Pak. Next. Bisa pahami ya, teman-teman ya? Bisa pahami ya? Halo? Halo teman-teman, bisa pahami? Halo? Bisa, Pak. Ya, bisa ya? Oke, lanjut. The debate over capital requirement. Persyaratan modal peraturan pada dasarnya merupakan respon terhadap bahaya moral. Mereka dapat dilihat sebagai upaya oleh regulator untuk memiliki ini dan memakannya. Persyaratan modal memungkinkan kita untuk menangkap manfaat ex ante dan ex post dari jaringan pengaman asuransi simpanan tanpa efek merusak dari jaring pengaman ini. Di insentif pengambilan risiko bank. Ini tampaknya menunjukkan bahwa persyaratan modal harus ditetapkan cukup tinggi. Ini kalian translate salah nih, jadi gitu. Udahlah. Terus. Next. Oh, sudah. Conclusion, silakan. Terus. Conclusionnya adalah penerbit. Silakan, Grace, terus Lina. Bahwa industri jasa keuangan yang terfragmentasi dan regulasi publik tentang jasa keuangan yang juga terfragmentasi. Penerbitan uang dan kebutuhan cadangan mengkondisikan fokus pada likuiditas di perbankan. Piramida cadangan likuiditas menyebabkan risiko sistematik dalam sistem perbankan nasional dan kepanikan keuangan berkala. Hal ini menyebabkan terciptanya Federal Reserve System.
Ia memberikan stabilitas ketika suku bunga yang lebih tinggi dan lebih tidak stabil menyebabkan disintermediasi besar-besaran. Oke, selesai? Kalau dari saya kesimpulannya, tadi kan munculnya kegagalan dan kepanikan keuangan dari bank ini ya Pak. Jadi bank ini, peran bank dalam mengatasi financial panics dan siklus bisnis ini, kalau dari kepanikan keuangannya, misalnya bisa dalam menjaga stabilitas moneter, terus menjaga stabilitas sistem keuangan, baik perbankan maupun sistem pembayarannya itu sendiri. Terus kalau dari siklus bisnis, perbankan bisa melihat satu perusahaan itu efisiensi atau tidaknya dari pengelolaan manajemen dalam mengelola asetnya, Pak. Oke, terima kasih Roslina dan Grace atas penyampaian dan pendapatnya. Kira-kira menurut kamu, Roslina sama Grace, apa saran dan masukan kamu kepada, terutama kalau Anda sebagai advisor di dalam konteks melihat bank daripada sebagai lembaga intermediasi dalam konteks bank komersial ini. Apa saran dan pendapat kalian dalam proses menjalankan yang namanya dari sisi regulasi ataupun keputusan dengan melihat benefit ataupun keuntungan daripada bank itu sendiri? Apa yang saran dan masukan kamu? Kalau dari saya Pak, jadi bank ini bisa menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan perekonomian mereka sama kepercayaan nasabah. Jadi dari sisi nasabah, bank itu juga harus bisa melihat karakter atau reputasi si debiturnya itu, apakah bisa punya hubungan baik atau tidak dalam rekan bisnisnya. Jadi misalnya dalam capacity juga bisa untuk melihat kemampuan debitur dalam mengelola keuangan perusahaan itu sendiri, serta mengecek konsumen awalnya untuk menghindari kredit macet. Terus bisa juga regulasi itu mengatasi monopoli pasar dalam perbankan, Pak. Jadi dengan menjaga stabilitas keuangan dan kelancaran sistem pembayarannya itu untuk menghindari hal-hal tersebut. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari Roslina atau dari Grace? Ada tambahan? Kalau menurut saya itu regulasi harus berwawasan ke depan, dan regulasi perbankan harus mempertimbangkan juga isu-isu utama pengambilan risiko yang optimal dan inovasi oleh perantara keuangannya, Pak. Ya, baik. Terima kasih